tahun ini sih bakal gelap, gambling banget gitu. Dia fotografer untuk tim Olimpik, kemana mata gue memandang itu all elite, pakai lensa zoom lah pokoknya kan, gitu bisa berubah gitu ya. Tuh gue dipanggil polisi, mereka nggak peduli men, begindang. Hai, namaku Laura B, biasa dipanggil Bibi. Basically gue freelance videographer, bikin konten yang berhubungan dengan video dan profil. Sebagai pelari, ya nggak ada sih, ya lari aja. Lari untuk kesehatan, lari setiap hari. Background lo itu ini kan ya, editor ya? Gue sebenarnya awal Iya. mula kerjanya di produksi sebenarnya di dunia iklan. Gue dulu tadinya asisten sutradara, kerja di lapangan. Cuman terus sampai waktu tertentu gue ngerasa kayaknya ini bukan bidang gue lah. Maksudnya aku suka dunianya tapi kerja di lapangan itu mungkin bukan passion gue kali ya. Mungkin karena dunia iklan kali. Terus yaudah akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke dunia editing aja, yang kerja di balik belakang layar, kerja sama mesin. Kayaknya dealing sama mesin tuh lebih gak drama dibanding kerja dealing sama orang lah maksudnya. Ya gitu. Nah, di episode kali ini aku tuh pengen nanya tentang trip kamu. Kayak kemarin berapa bulan sempat cerita, aku mau berapa bulan ke sini. Gimana? Terlaksana nggak? Eh Ya tentunya tidak. Ya sebenarnya aku rencananya tadi 2 bulan mau ke US, tapi terpaksa cuma 1 bulan ya karena wabah corona tiba-tiba jadi gede, jadi gue terpaksa pulang. Jadi sebenarnya gue masih ada Untung bisa pulang ya. untung masih bisa pulang ya, karena emang tiba-tiba 1 minggu sebelum sebenarnya gue masih melanjutkan trip, 1 minggu tiba-tiba kayak gue udah ngerasa ini kayaknya udah feeling bakalan makin heboh, yaudah deh gue cepet-cepet cari tiket terus balik aja sih gitu. Dan kemudian eventnya juga semua pada cancel kan, jadi gue nggak mau ngapain juga di situ gitu. Jadi ya pulang. Tadinya mau ikut event apa aja? Jadi sebenarnya rencana gue ke US itu tadinya karena satu, gue tuh ada Boston Marathon di April. Terus cuman kan kalau ke US tuh kan tripnya lama ya, penerbangannya aja tuh bisa lebih dari 24 jam gitu loh. Jadi kalau ke sana cuma buat lari terus balik itu kayaknya yang capek gitu ya. Terus akhirnya aku pikir gue cari-cari informasi lah, maksudnya gue mau extend gitu, tapi pasti bukan buat liburan lah ya, bukan buat ngabisin duit. Gue pengen bikin karya lah sebenarnya gitu. Gue cari-cari informasi, gue cari event lah apa gitu. Jadi Boston sendiri itu kan sebenarnya April. Gue cari informasi either setelah atau sebelum gitu. Terus kemudian yang keluar salah satunya itu adalah Olympic Trial di Atlanta. Terus itu kan Februari ya, sementara kan Boston sampai April gitu. Terus di Maret gue mau ngapain gitu. Salah satunya gue cari informasi lagi ada Speed Project sebenarnya. Itu yang jadi highlight kenapa gue mau perginya yang sebelum Boston gitu, karena ada Speed Project. Speed Project itu lomba relay, dia lari dari Los Angeles sampai Las Vegas. So sebenarnya main eventnya yang gue mau lihat itu Atlanta sama Speed Project. In betweennya, gue pikir gue mau ngangkat profil-profil orang di US. Ada beberapa orang sih yang pengen gue bikin gitu. Berarti di Atlanta udah sempat dapet kan berarti? Atlanta Iya, sama yang lo sempat dapet apa? oh ya, yang berhasil ya basically Atlanta. Terus kemudian gue dapet LA Marathon. LA Marathon tuh kebetulan seminggu setelah apa namanya Atlanta. Gue juga tahunya juga dari temen gue sebenarnya, dia tiba-tiba ngepost bahwa dia mau lari di ke LA Marathon gitu. Pas gue cek tanggalnya, oh ini tanggal setelah Atlanta. Jadi uh, beberapa bulan sebelum gue trip, terus gue tiba-tiba bikin extend trip. Ya udahlah gue ke LA, karena tadinya gue LA itu masih akhir bulan Maret gitu, tapi karena ada LA Marathon ya udah deh gue jadi gue Atlanta, LA, terus tengah-tengahnya gue mau ke tempat lain sebelum balik ke LA lagi gitu. Jadi LA 2 kali karena ada LA Marathon. Jadi ya yang berhasil ya cuman Atlanta sama LA, habis itu gue terpaksa balik gitu. Yang sayang banget itu Speed Project ya. Itu kalau Iya sih misalnya itu. jadi rencana lo mau ngikutin gitu
dari awal sampai Nah, akhir? itu it's interesting sih, karena itu gue agak nekat juga ya, karena tadinya rencana gue tuh gue mau ikut salah satu tim, memfollow satu tim itu untuk dari start sampai finish gitu. Cuman apparently, again, karena informasinya itu nggak dibuka untuk umum, jadi gue tuh kadang-kadang nggak tahu, ini tim yang daftar ini tim apa aja tuh gue nggak tahu gitu. Gue tahu dari mana? Gue dari Instagram, gue harus buka hashtag The Speed Project, karena pasti beberapa tim yang lagi latihan, yang lagi persiapan, mereka posting, mereka akan taruh hashtag Speed Project gitu. Dari situ gue, oh kayaknya ada tim ini, ada tim ini. Itu pun gue cuma dapat beberapa tim gitu, karena nggak semua tim ngepost kan gitu. Dari beberapa nama itu gue coba follow up, gue mau bikinin dokumenter gini, kuliah kamu punya spot nggak buat gue, punya slot, gue mau nimbrung. Rata-rata mereka pada bilang gue udah full, karena basically satu caravan itu paling cuma bisa dimuatin 8 sampai 10 orang lah. Again, Speed Project kan there is no rules, kamu boleh relay berapa banyak pesertanya terserah lu mau bikin 4 orang, 6 orang, 10 orang terserah lu. Tapi lu juga mesti ada tim supportnya, ada drivernya, ada entah mereka bawa fotografer sendiri, entah bawa dan sebagainya. Rata-rata satu caravan itu udah penuh gitu. Jadi to be honest, gue sampai menjelang hari H tuh gue nggak punya tim gitu. Terus sampai gue tuh desperate gitu ya, sebenarnya gue kepikiran sampai apa perlu gue sewa mobil sendiri, gue kalau perlu gue sewa mobil, gue bayar gasnya, bayar bensinnya, gue tinggal perlu manpowernya untuk drivingnya aja gitu. Jadi gue tinggal duduk manis, pokoknya syuting, pokoknya lu bayar gue, lu supirin gue dari LA Vegas 2 hari gitu. So gambling banget gitu. Sampai suatu ketika tiba-tiba sebelum LA Marathon itu ada weekend Sabtunya tuh ada kayak running apa sih, easy run together gitu loh, di Blue Ribbon Sport. Gitu ya. Iya, itu kayak check out run gitu. Terus di situ gue kenal lah beberapa orang apa gitu. Terus gue ngobrol-ngobrol aja iseng, gue ketemu satu teman gitu, kenal sama orang. Dia basically juga bukan pelari gitu, cuman dia waktu itu diajak temannya ikut check out run 5 kilo, terus gue ngobrol gitu. Gue ada rencana gini, cuman gue gak punya manpower gitu. Dia kok berbaik hati gitu, dia bilang, nggak apa-apa kalau mau aku mau nyupirin, dia bilang kayak gitu. Cuman gue nggak punya mobil, dia bilang gitu. So aku bilang, nggak apa-apa gitu, kalau kamu nggak mau mobil, ntar gue yang sewain mobil gue ini. So actually ya, aku udah ketemu satu orang yang mau nyupirin gue dari Los Angeles ke Vegas. Cuman ya udah, sekarang ternyata eventnya cancel, ya gue ngomong sama temen gue namanya Ryan gitu, Ryan nggak jadi gitu ya, terus ya udah gitu. Cuman akhirnya gue dapat update bahwa ini depending sampai Oktober gitu. So aku ngomong ke Ryan maybe aku bilang tadinya ini kan aku ini project pribadi gitu, gimana kalau kita akhirnya kolaborasi aja, we make a film gitu loh. Mungkin tadinya kan gue cuma mau bikin liputan gitu, how about if we like make a film about it. So dan dia bilang dia mau. So ya kalau misalnya ya semoga wabah ini cepat selesai, we never know, like ya gue mau balik lagi untuk tetap ngejar Speed Project ini sampai jadi gitu. Tapi ya gak tahu sih, ngeliatnya hawa-hawanya sih kayaknya tahun ini sih bakal gelap. Gitu, Bung Ian. Gitu. Terus kayaknya kalau aku lihat dari story sempat kenalan sama beberapa fotografer luar juga ya, yang fotografer berken-berken. Ya pas di Atlanta sih definitely. Ya kamu bayang nggak ya, Atlanta tuh kayak, ya bayang aja kamu datang ke race, yang datang itu basically elite gitu loh, top elite from the US gitu. Orang yang selama ini cuma kamu lihat di Instagram itu semua ada di situ gitu. Belum lagi tim supportnya gitu, all the photographer, most of them ada di situ sih. Jadi kayak I'm in heaven gitu dah pokoknya. Kayak gue duduk tuh kemana mata gue memandang, itu all elite. Fotografernya Jason Suarez, kalau kalian tahu Jason Suarez itu Not Afraid to Fall, dia salah satu fotografer di US yang dia fotografer untuk tim Olympic US, maksudnya untuk elite, dia salah satu fotografernya. Gue ketemu dia, gue ketemu di Atlanta, tapi gue nggak sempat say hi. Ternyata dia abis itu ke LA, baru kemudian gue ngobrol lagi di LA, gue ngeliat lu pertama kali di Atlanta, and so on, ini bla bla bla. Terus ada Crash, fotografer juga ketemu di Atlanta. Terus gue ketemu Jody Bailey, terus ada Courtney White ini fotografer Bowerman Track Club. Ada David Bracety juga salah satu fotografer untuk tim-tim Olimpik.
Chris Cooper, Stone Malik, Amy Wolf ini fotografer, editor untuk Runner's World, I think. Terus tentu saja gue ketemu sama Fun sama tim ini teman pertama gue ketemu di Bali. So Fun basically orang Atlanta sih, jadi gue ketemu lagi sama mereka. So it's Dan lo kenalin diri lo whole sebagai experience. siapa? Hai, gue dari Indonesia. Ya, gue bilang ya, hai gue dari Indonesia gitu. Gue datang, I'm follow you on Instagram. I like your work. I like your photo, whatever gitu-gitulah. Terus ya gue kesini untuk, like ya gitu deh, basa-basi lah pokoknya, kayak ya gue mau sini mau nyari pengalaman, gue mau ketemu banyak orang, gini networking and everything. Begitu. Basi sih sebenarnya, cuman ya udahlah ya, Bo. Terus di antara fotografer itu ada satu yang lo bikin videonya ya, si Patrice. Oh, Patrice. Ada cerita khusus nggak sama Patrice? Patrice ya aku lupa, I forgot mention about Patrice. Patrice itu sebenarnya gue tahu pertama kali dia itu di Vienna. Jadi gue tuh udah pernah lihat dia di Vienna waktu Kipchoge Sub 2. Dia jalan-jalan bawa gimbal gitu. Cuma waktu itu aku nggak sempet kayak introduce gitulah ya. Terus dari situ gue iseng gitu, karena kan waktu itu kalau nggak salah eventnya ada banyak ya, ada LA Marathon, ada Speed Project, ada Boston, ada London, apa begitu. Gue DM gitu, gue nanya, ya seperti biasa lah, introduce dulu lah ya. Terus gue nanya, lu ke depan mau kemana lagi gitu, karena biasanya dia di Instagramnya selalu nulis habis gini gue mau kesini gitu. Terus gue nanya, lu Speed Project nggak gitu? Terus dia bilang, iya gue Speed Project, tapi dia juga nunggu tim untuk diikutin gitu. Terus habis itu lu kemana lagi gini. Terus dia bilang dia ke LA Marathon gitu. Oh ya udah gitu. Gue bilang, gue mau bikinin profile lu dong, boleh nggak gini. Ntar kita ketemu di LA aja gitu. So, basically as simple as that gitu. Aku suka sih sama ini anak gitu loh, karena dia mengerjakan sesuatunya sendiri gitu loh. Dia syuting sendiri, dia ini, dan nggak banyak orang yang kayak begini gitu, maksudnya one man show gitu. So, dan dia travel kemana-mana gitu kan. So I'm interested with this profile. Kerjaannya dia? Iya. Hariannya dia videografer? Petrus tuh sebenarnya lulusan dokter lagi dia itu. Dia tuh lulusan dokter. Ini hasil gue ngomong sama dia ya. Dia tuh masih muda banget, 20-an sekian, 24 atau 25 gitu. Masih muda, dia baru lulus dokter. Cuman dia memilih untuk kerjain video ini gitu, menjadi videografer ya gitu. Jadi jadi dia akan jump in ke satu negara ke negara lain, sama sih dia akan menawarkan, gue mau bikinin lu profile nggak? Dia banyak personal project kan, kayak misalnya pelari A, pelari B, pelari C, bukan yang elit juga gitu, pelari reguler gitulah. Gue mau nggak gue bikinin profile apa gini gitu. Kan kebanyakan ya namanya pelari rata-rata kan pada narsis dan banci gitu, jadi mereka pasti pada mau aja dibikinin gitu kan. Ya gitu, dari situ ya sama. Jadi dia bikin di situ, terus mungkin dia juga kadang-kadang bikinin komunitas gitu. Saya lama-lama namanya mulai didengar gitu, jadi dia mulai dapat banyak kerjaan, banyak brand-brand yang nge-hire dia untuk minta dibikinin video gitu. Terakhir gue dengar yang kemarin itu dia harusnya dapat project untuk bikin sesuatu di Berlin apa New York deh kalau nggak salah, Berlin setahu gue. Cuman ya nggak tahu nih ke depannya gimana. Di balik fotografer tuh menurut gue menarik gitu, karena nggak banyak orang yang mau ngerjain ini gitu. Ya udah, itu alasan gue untuk bikin ini, dan dia cepat banget sih, maksudnya kerjanya cepat banget. Jadi gue I wanna know more about this person sih. Terus ya udah gue DM, gue ketemu di LA. Itu ketemunya waktu race atau kalian janjian lagi? Jumat, gue ketemu hari Jumat di cafe gitu. Jadi hari Jumat itu gue ngobrol sama dia, gue mau bikinin profile kan. Dia juga sebenarnya agak-agak, ngapain sih lo bikin profilnya gue ya? Gue bilang, ya karena semua orang udah bikin profil tentang pelari gitu loh. Gue mau bikin orang yang bikin profil tentang pelari gitu. I think the world community should know gitu loh, orang-orang kayak gini yang menyebarkan nama lu ini, menurutku ini lebih menarik gitu. Ini adalah orang dari belahan dunia lain, gue dari belahan dunia lain, ketemu di belahan dunia lain gitu loh. So scheduling itu nggak segampang, nggak sefleksibel kalau gue di Jakarta, lu di Jakarta, kita di Jakarta gitu. Jadi gue, ya udah kita ketemu di check-out run, karena nanti pas habis itu kan agak kosong tuh.
aku interview dulu karena hari Minggu begitu race gue nggak yakin gue bisa ketemu lu. Kedua setelah itu tuh semua pasti pada sibuk, semua pasti punya agenda masing-masing gitu loh. Gue nggak mau lu udah capek kerja di lapangan terus masih gue interview lagi apa gitu, lu mungkin mau ada urusan lain gitu. Jadi hari Minggu tuh kalau bisa gue fokusin elu, tapi semua yang b-rollnya tuh gue beresin aja satu gitu. Jadi gue syuting dia check out run, dia ada syuting sedikit, terus gue interview, hari Minggunya gue syuting dia lagi. Kayak gitu. Terus kita coba bahas teknis dikit ya. Jadi, harapannya sih yang nonton ini juga dari kalangan fotografer, videografer. Jadi pembicaraan teknis akan lumayan membuka pikiran beberapa orang juga. Jadi lo pakai biasalah gitu. Kamera apa, lens apa yang lo bawa ke US? Gue kan belajar dari yang profesional pelari galau gitu, ya pakai lensa zoom lah pokoknya kan, 18-105. Oke, so basically kamera gue itu Sony A6500. Gue pakai gimbal apa sih gimbal gue? SC. Di Ronin SC. Gue sebenarnya punya gimbal Osmo gitu, gue bawa juga lah itu just in case, tapi itu nggak kepake. Terus kitnya ya gue pasti pakai lensa yang zoom aja karena lebih gampang kalau ngejar, karena pakai gimbal lari apa semuanya harus serba cepet ya gitu. Kalau gue pakai fixed lens gue maju mundurnya ntar ribet susah, jadi gue pakai lensa zoomnya Sony 18-105. Gue sebenarnya gue bawa lensa 4, 18-105, 70-300, 20 sama 50 that's it sih. Yang itu sisanya sebenarnya buat motret, tapi kalau buat syuting gue selalu pakai 18-105. Audio gue pakai, buat interview gue pakai Rode apa sih itu yang portable itu loh, itu aku lupa namanya apa. Itu aja sih. Iya sih, saya ingat. Terus waktu lo ini waktu pas eventnya lo langsung cari si Patrice ya, jadi lo bener-bener ngikutin dia dari awal sampai habis atau jadi cuma sejam 2 jam? LA Marathon itu rutenya point A to point B, so start sama finish nggak sama. Kalau di LA itu agak tricky ya sebenarnya, dia tuh kotanya gede banget gitu. The main transportation is actually kamu harus pakai mobil gitu. So gue ngomong sama Patrice, ini nggak mungkin gue, jadi gini, nggak mungkin adalah gue kalau pindah-pindah tempat gitu loh, gue akan mengorbankan shot gitu. Kalau gue pindah-pindah, gue mendingan satu titik di mana gitu. Nah kebetulan gue itu kan pas di LA itu gue join sama komunitas Korea Town Run Club. Waktu check out run itu acaranya mereka lah ya. Jadi mereka itu punya cheering zone di kilometer 36 lah pokoknya dia. Terus gue tuh ngomong sama Patrice, gue ketemu lo di mana ya? Karena nggak mungkin lo gue ikut lo apa gini, karena gue nggak tahu kebutuhan lo apa gitu. Gue juga nggak mau ganggu dia kan, dia pasti punya agenda sendiri gitu. Sebenarnya waktu itu gue agak gambling juga. Dia bilang pokoknya gue akan ada di Nike cheering zone gitu loh. Sementara gue tuh cari-cari informasi, emang ada ya Nike cheering zone gitu, karena gue nggak tahu kan. Usut punya usut ya, kayaknya si Nike cheering zone ini ya punya si Korea Town Run Club ini kayaknya. Nike kayaknya ngasih support lah ke mereka, ke Korea Town Run Club ini. So ya udah aku bilang ke Patrice, Pat, kayaknya si Nike yang lu maksud ini di Korea Run Club ini dia di 5 kilometer terakhir lah sebelum finish gitu. Gue juga di situ deh gitu. Gue tungguin lu di situ. Gue tuh ya biasa lah, ketika gue bawa gimbal gitu ya, gue pikir gue bisa, emang sih ini agak melenceng dari aturan gitu. Gue ke jalan gitu kan, jadi ketika ada orang lari gitu gue shoot gitu. Suatu kali biasanya kan gue dari samping gitu, suatu kali tuh gue mau mendekat gitu, terus tiba-tiba gue dipanggil polisi, Bo. Dia bilang, lu nggak boleh, lu syuting di pinggir aja, nggak boleh ganggu pelari, lu jangan ke jalan. Dia bilang kayak gitu. Bilang oke gitu. Karena waktu itu gue emang sempet ke agak tengah gitu kan, jadi gue mundur gitu. Nah pas pengalaman itu, terus habis itu gue nggak lama gue ngeliat si Patrice gitu. Terus Patrice juga gitu ternyata tengah-tengah gitu kan. Terus gue tuh ngomong sama Patrice, Pat, gue nih kayaknya susah ya gini, karena gue tadi dipanggil polisi nggak boleh ke tengah gitu apa gini. Gue ini ngomongin
ini gitu. Terus Patrice juga kayaknya somehow hari itu tuh dia kayaknya agak terganggu gitu loh, gue ngikut dia gitu loh, karena katakanlah gue dengan pelari gitu ya, lu mau ngambil foto orang pelari, lu nggak cuman sekedar datang mendekat jebret gitu loh, it's Nah, actually you have to read the situation gitu, lu harus ngeliat kondisinya. Ini kalau ngomongin foto gitu ya, kalau lu mau capture emosi gitu ya, kalau lu istilahnya lu kayak spying gitu, kalau lu ketahuan lu mendekat, mereka pasti langsung tiba-tiba kayak hey gitu, bisa berubah gitu ya, tadinya lu dapat mereka lagi hmm, capek atau apa gitu. Kalau lu nggak ngeker gitu dengan pinter-pinter nyari tempat yang supaya nggak kedetek, you're gonna lose the moment gitu loh. Nah sama ini kayak gini, sebenarnya Patrick tuh kayak ngerasa dia ruang geraknya agak terganggu karena ada gue ngintilin gitu loh. Nah akhirnya dia sampai ngomong, dia bilang gitu, lu jangan ngikutin gue dulu deh, dia bilang gitu. Ada polisi apa juga, ntar dikiranya kayak ya kayak pengintai lah gitu, kayaknya lu ada mau ngapa-ngapain gitu. Jadi ya udah gue mencoba untuk dari jauh gitu sebenarnya. Cuman untungnya hari itu ya apapun yang terada, wis gue shoot terus aja lah pokoknya. Gue mencoba untuk kalau Patrick ada di sisi sana ya gue dari sini gitu loh. Apapun yang terjadi pokoknya gue nggak deket-deket Patrice gitu loh. Alhasil ya nggak, shot gue nggak banyak sih, maksudnya shot gue tentang dia tuh nggak banyak gitu. I was expect more gitu, cuman ya udahlah apa yang ada ya gue bikin aja. So it's actually lesson learned lah gitu, bahwa it's not easy to just shoot people gitu. You have to read the situation, you have to read the ya sosial lu lagi kayak gimana gitu, nggak sekedar lu buat kamera mengarahkan pencet record gitu sih oke. mungkin ya. Kalau gue breakdown videonya ya, gue tadi dari kemarin udah putar berapa kali sih Ya mencari-cari apa yang mau Allah. dibahas. Jadi Please deh. basically itu ada jadi 3 bagian kan, interview Patrice dari audio, kemudian muka Patrice sendiri dari video, dan sisanya adalah pelari dan vibes surroundingnya kan. Yap, Ya. kurang lebih Nah, gue kayak pengen begitu. tanya yang pelari-lari itu kan lo kayaknya mau ngasih tahu POV dari kameranya Patrice. Betul, Oke, itu dari kamera Patrice atau dari dari kamera lo? kamera gue lah. kamera Karena nggak gue mungkin lo minta kamera ya. gue nggak, iyalah basically gue nggak mau uh, gini, gue bikin video tapi kan gue juga at the end ini kan video gue gitu, maksudnya ya aku punya standar lah, maksudnya gue mau apa yang mau aku tunjukin itu ada di kepala gue gitu. Gue nggak bisa apa intinya gue berharap gue minta shot ini dari Patrice gitu ya, kalau nggak ada terus gue mau ngapain gitu, kalau nggak dikasih terus gimana gitu kan. Jadi gue tetap harus merencanakan shotnya dari gue gitu. Intinya adalah Patrice ya Patrice, sisanya itu shot gue seolah-olah tuh dari kameranya Dari Patrice Patrice. gitu loh, padahal ya bukan gitu. Terus kedua Hmm. juga gue ngeliat shot-shotnya Patrice ya, maksud gue gaya gaya ininya Patrice sama gue tuh aku nggak bilang beda, cuman Patrice tuh ini banget sih, underground banget gitu loh. Jadi dia tuh suka yang agak shaky, terus zoom in zoom out, naik turun apa kayak gitu-gitu, dan dia tuh shotnya kebanyakan panjang gitu, yang lu lagi lari tuh dia bisa lama gitu ngikutin gitu kan ya. Nah gue kan nggak terlalu kayak begitu, gue lebih suka sedikit-sedikit gitu. Jadi dan kalau shotnya Patrice terlalu shaky atau apa kan gue riskan lah intinya. Jadi kebanyakan seolah-olah shot dari kamera Patrice itu ya gue yang ngambil sih. Gitu. Kan lo bikin video ini emang khusus buat Instagram ya. Dari rencana awal Betul. ini emang video Instagram. Jadi lo pakai aspek rasio 4:5. Ya kan? Heeh. Agak vertikal tapi Betul. dikit 4:5. Nah, itu waktu Heeh. syuting, lo syuting vertikal apa tetap biasa aja? Enggak, gue basically syuting biasa aja. Sebenarnya gini, alasan kenapa gue gini. Ini pendapat gue pribadi ya, Ken ya. Gue itu nggak suka nonton video terlalu lama. Ini gini, gue kalau mau bikin video, gue mau satu video ini ditonton lah orang-orang, definitely lah ya. Gue mau orangnya ditonton, dan video ini nggak boleh mengganggu viewer gue. Intinya, contoh misalnya, kenapa gue suka berformat durasi 1 menit gitu, karena orang begitu scroll di Instagram itu autoplay, mereka lihat selesai gitu. Gua nggak mau kalau lebih dari 1 menit orang harus ngeklik untuk tekan ke Instagram Story gitu loh.
Mungkin kalau topiknya menarik buat lu akan ngeklik gitu. Tapi buat semua orang, gue harus ininya harus general gitu loh. Gue nggak bisa, wah kalau pelari sih pasti nonton. Ya kalau lu pelari, kalau viewer lu bukan pelari, mereka nggak peduli, men. Patrice ini siapa? I don't give a shit, I don't care gitu loh. Kalau masalah aspek rasio tuh basically ya cuman karena gue di Instagram gitu. Gue tetap shootnya apa sih, horizon gitu. Ntar gue blow up, gue crop sana sini lah. Kurang lebih kayak begitu. Ya. Karena gue mikirnya kalau emang itu buat di Instagram, kalau gue pribadi gue merasakan kesusahannya gini ketika gue bikin aspek rasio yang horizontal, apalagi 16:9, karena dia padatnya ke samping kan. Betul. Padat ke samping, begitu kita lewat sedikit, komposisi udah nggak menarik. Jadi begitu kita record, kita harus benar-benar yakin bahwa itu bakal tetap ada di frame kita. Betul, itu cara lu gimana? Kalau misalnya horizontal, cara lu gimana? Kalau gue harus sudah tahu, karena ini gue mau bikin Instagram, jadi shot gue, ini ya gini, shot gue nggak terserah mau di kiri kanan nggak masalah, kan gue bisa geser gitu. Nanti kalau framingnya, misalnya gue di sini terus tiba-tiba gue shot gue di sini ya tinggal gue manualin geser gitu sih emang. Itu sih nggak masalah. Artinya selama ketika gue shoot, ya kayak lu bilang gue ada headroomnya, gue ada ini gitu. Karena ketika gue blow up, ya dia nggak lebih gitu. Jadi gue biasanya jadi gue harus ada jarak amannya, tapi itu gue harus udah tahu sih di awal kalau gue mau bikin gitu. Cuman sekarang kan kalau agak tricky kalau dibikin ke IGS gitu loh, karena jauh banget dari 1350 1080 ke 1920 1080 itu makan waktu banyak banget. Makanya gue kalau IGS gue harus blow up lagi sih, itu tricky. Cuman akhirnya gue pikir ya kalau nggak format biasa ya paling 5:4 aja sih, paling gitu. Lu nggak rencana pakai 4K recordnya? Jadi kalau pakai 4K kan mau di blow up seberapa juga masih aman kan? Bisa, cuman gue masalah kamera gue terbiasa syuting minimal 60 ya. Kalau 60 nggak bisa kan 4K, kameranya cupu bos. Nanti mungkin yang kalau udah itu mungkin ya itu enak sih, gue bisa 60 4K dan we don't have any problem with that. Lu selalu shoot 60 ya? Iya, gue lebih amannya di gue sih 60 ya. Karena kalau gue mau slow-mo atau apa, karena kalau gue mau slow-mo ya gue dapat. Kalau 30 gue nggak bisa slow-mo, nggak bisa gue slow-moin. Sebenarnya enak, biasanya nih 120 gue, karena ntar kalau mau apa gue tinggal. Cuma 120 tuh kadang-kadang tiap kali gue kerja nanti gue harus speed up kayak it's too much lah ya gitu. Jadi 60 lah, kalau lagian gue kan maksudnya kalau lari gitu banyak ini ya, banyak shaky apa gitu-gitu. I don't need yang bukan beauty, yang wedding gitu, yang harus grande gitu. Jadi not necessary aku harus. Kadang-kadang kalau emang gue ada kebutuhan, gue tahu gue mau bikin slow mo dan gue ambil slow mo. Tapi kalau enggak, gue prefer 60 aja lah, cukup lah udah. Oke, kita lanjut ke video berikutnya nih. Yang Bravo Zone. Ini judulnya Bravo Zone atau gimana? Bravo Zone tuh nama cheering zone-nya si Korean Run Club gitu. Itu mereka menamakan cheering zone-nya tuh Bravo Zone. Jadi ya bukan judul videonya, cuman itu nama arealnya, mereka menamakan diri Bravo Zone. Terus yang mau lo tampilkan di sini apa? Basically sebenarnya gini. Itu sebenarnya sisa stok dari gue syuting Patrice. Terus gue ngelihat to be honest ya, experience gue di Bravo Zone itu adalah experience yang gue selama gue nggak lari tapi gue datang ke race itu gue belum pernah lihat ada cheering zone kayak Bravo Zone. Jadi ketika gue di sana itu I was like man gitu, I think people need to see this gitu loh, karena it's the whole, mereka really cheering and really treat you like a king gitu loh. Itu maksudnya gue waktu gue di sana tuh bener gue aja yang nggak lari gitu ya, gue cuma ngeliat dan gue pelari tapi gue nggak lari, itu gue ngerasa man ini luar biasa gitu loh. Gue sampai begitu tuh selesai, seminggu setelah event itu selesai, gue langsung buka website LA Marathon, gue langsung daftar LA Marathon for the sake of I have to pass Bravo Zone on my own leg, ngerti nggak sih? Itu
yang bikin gue mau lari LA Marathon tuh bukan karena LA-nya, tapi karena the cheering zone of Bravo Zone. It's extraordinary gitu. Mereka punya tenda, mereka punya DJ, mereka punya MC, dan Korea Runtown Club ini ada di support sama Nike. Jadi mereka punya seragam dari Nike, dikasih seragamnya bagus banget lah, putih itu. Ada KRC-nya gitu. Semua member Korea Runtown Club mereka daftar, mereka beli kaosnya lalu pakai gitu. Jadi ketika mereka lewat di areal itu, lu pesertanya tuh mereka akan manggil nama lu, mereka akan bledosin konfeti buat lu. So it's like a finish line actually, tapi for every each member yang lewat di situ tuh lu akan diperlakukan kayak lu raja gitu, yang which is yang menurut gue it's amazing gitu. Dan komunitasnya kan gede ya orangnya gitu. Jadi yang kesana tuh bukan yang katakanlah kalau di sini tuh misalnya lu maraton gitu ya, lu lari 4 jam, lu selesai, terus lu ke cheering zone, lu cheering teman-teman lu yang finish 5 jam gitu. Kalau di sana tuh enggak gitu loh. Mereka punya emang teman-teman yang enggak lari, mereka datang ke sana khusus untuk buat cheering lo gitu. So it's amazing lah pokoknya. Itu kayak pesta banget, udah kayak party gede banget. Komunitasnya pesertanya yang cheering tuh benar-benar luar biasa lah menurut gue. Jadi itu gue meng-capture itu tadinya kan untuk shot Patrice, cuman karena banyak yang udah kan gue Patrice ya udah Patrice selesai, daripada itu shotnya nggak kepake ya gue just for the sake of udahlah gue bikinin aja gitu, gue edit. Nggak ada sesuatu yang spesial sih, gue cuma mau nunjukin bahwa Bo di LA ada Koreatown Run Club, mereka punya Bravo Zone, itu keren banget gitu, as simple as that sih gitu. Itu berarti cheering zone-nya gue nggak ngerti istilahnya ya, resmi apa benar-benar itu komunitas, atau LA Marathon itu emang gandeng beberapa komunitas untuk bikin cheering zone kalau di sana? I'm not pretty sure ya, tapi tuh kayak modelnya kayak Jakmar gitu kali ya, Jadi sama aja kayak di sini ya. Kayak jadi tuh I'm not sure ya apakah itu resmi apa enggak, karena ada Adidas Runner, ada Adidas Cheering Zone juga ada. So di beberapa areal yang nggak ada barikadenya, yang jalannya terbuka, kayaknya lu boleh ngapain aja selama lu nggak mengganggu pelari sih kayaknya. Kayak gitu. Terus sih. Untuk di video ini lo ada istilahnya kayak apa namanya? Ada settingan nggak, misalnya ini lagi sepi nih tapi lu pengen dapetin hype yang cheering, jadi lu bilang mbak cheeringnya keras dikit, cheeringnya keras dikit, kayak gitu ada nggak? Nggak ada sih, itu semua naturally happens apa adanya. Paling loh ya yang agak gue trik itu konfeti lah. Konfeti tuh paling gue bilang paling cuma sekali apa 2 kali gue bilang lu boleh berdosin nggak konfeti, kalau pas orangnya datang lu konfeti di sini ya gitu. Paling gitu doang sih ya untuk gue dapetin efek konfeti terbang itu aja. Tapi kalau sisanya all people itu semua naturally they do what they're doing gitu. Gue cuma meng-capture apa yang gue lihat sih basically. Terus dari style nih, kalau gue lihat 2 video ini, kalau gue nggak lihat profile yang upload, gue pikir nih video dari luar dari brand Nike atau brand Adidas. Apakah lo dapat inspirasi video semacam itu dari dari video-video campaign semacam itu juga atau gimana? Kalau dari inspirasi stylenya? Oke, to be honest, video yang banyak menginspirasi gue adalah video-video insight-nya Nike sebenarnya. Karena Nike itu somehow bukan yang komersial ya, tapi yang Instagram version gitu. Mereka sering ngangkat tentang profil orang, ya maksudnya orang biasa dibikin jadi seseorang, there's a hero among us gitu loh. Itu gue suka, makanya kenapa gue banyak tertarik sama profile sebenarnya. Tapi cuma sampai situ aja. Kalau gaya editingnya sebenarnya I think kalau Patrice sih nggak ada yang something signifikan ya, maksudnya ya gue mau ngangkat tentang Patrice apa yang dia lakukan itu. Cuman mungkin yang agak beda adalah gue nggak taruh musik di situ. Kenapa? Tadinya gue mau taruh musik gitu. Cuman pas gue ngedit, somehow suaranya tuh udah cukup rame gitu. Jadi gue pikir kalau tambah musik ini menghilangkan moodnya gitu loh. Kalau lu lihat semua yang gue taruh di situ tuh semua kebanyakan almost itu
sound effect tambahan kecuali yang emang di cheering zone yang emang mereka berisik ya, itu semua suara naturally. Tapi kalau lihat di video awal, lu denger suara orang lagi lari, lu denger suara mobil polisi, itu semua fake. Itu semua tambahan dari gue ini gitu juga loh. yang tadi yang mau gue tanyain nih. Nah, Dari ya, audio ini nih. iya. Pertanyaan pertama, lo orangnya music first atau cut first kalau editing? Jadi ada musiknya dulu baru lo bisa ngedit, atau lo ngedit dulu baru cari musiknya? It depends on the project gitu. Kalau model kayak biasanya gini, biasanya gue udah tahu gue mau bikin apa, dan itu baru menentukan gue berikutnya apa. Kayak misalnya gini, kalau ketika gue bikin tentang track fest, gue tahu gue mau bikin apa, gue udah tahu stylenya kayak apa, itu gue cari musiknya dulu. Karena emang gue mau cari yang pictures follow the music gitu. Jadi gue harus tahu musiknya kayak apa, gue tahu referensi gue mau kayak apa, nanti gambarnya ngikutin musiknya. Tapi kalau waktu Patrice sama si LA ini, karena gue nggak tahu mau bikin apa kan, karena gue nggak tahu materi gue kayak apa, gue shot dulu aja semua, gue ngedit baru gue nyari musiknya. So actually every project is different gitu, nggak ada certain rule gitu. Paling gue cuma bisa bayangin, oke, gue mau bikin video ini paling gayanya agak emosional, jadi gue akan cari musik yang agak slow, ini agak fast, paling gitu doang sih. Tapi which come first-nya itu tergantung dari projectnya. Nah kalau yang Petrus ini, ya tadinya sih gue ngedit biasa, terus gue mau taruh musik biasa, tapi ternyata along the way ketika gue edit, gue masih sound ini, efek ini, ternyata kok suaranya sendiri udah kayak gitu. I don't need music gitu. Kalau udah music nanti malah bikin suara yang ada di eventnya itu malah hilang gitu menurut gue. Jadi ketika gue selesai tadi gue nonton, I'm happy with this gitu, ya udah gue upload gitu aja sih. Gitu. Nah, pertanyaan kedua tentang audio, berapa persen ambience asli dari kamera lo, berapa persen yang Foley? Atau lo fake ngambil dari luar? I think 50-50 kali ya, karena semua sound yang lari di LA Marathon Cheering Zone itu semua sound aslinya dari Cheering Zone lah. Sementara yang di luar itu, sementara yang si Patrice ngomong itu soundnya Patrice, sisanya sih gue tambahin sendiri lah pokoknya. Ya, I think kayak gitu sih. Jadi tambahin apa? Itu yang di frame awal, kalau lu lihat gudu mereka lagi lari, itu bukan itu bukan sound aslinya kayak kok. Itu kayaknya suara kuda lagi lari, gerombolan kuda. Ini juga gue mau kasih tahu buat penonton kalau teknik apa ya, itu bisa dinamakan Foley juga nggak sih? Apa ya? Dinamakan Foley. apa? Foley kayak di film gitu, kita bikin sound yang bukan sound asli. Bukan suara aslinya, iya, definitely. Jadi seperti itu tuh sangat wajar dan lumrah. sangat berpengaruh. Iya, sangat lumrah. Gue pernah bikin yang dulu video Bali Marathon, ada visualnya orang pakai wheelchair. Wheelchair kan sebenarnya bunyinya nggak seberapa ya kan? Tapi karena gue pengen pengen ngangkat itu, mengenhance itu, gue pakai suara kereta itu, shopping cart. Kereta dorong. Kereta. Walaupun itu bukan suara wheelchair, aslinya, tapi kalau begitu dipasang di situ, it work. Iya, sama kayak gitu. Buat teman-teman yang bikin video, itu sangat berpengaruh. Itu emang, itu juga sebenarnya baru gue belajar lately ketika gue terjun di dunia ini gitu ya. Emang music sama sound effect itu berpengaruh sangat besar gitu. Dan itu nggak semua orang kepikiran gitu loh. Mereka tuh cuma fokus sama gadget mereka fokus sama alat mereka, harus yang keren, harus yang canggih. Padahal at the end it's about how you crafting it gitu loh. Dan itu banyak orang miss karena itu emang melelahkan sih gitu loh. Proses musik dan sound effect itu zaman sekarang sih agak gampang ya, lu tinggal search everything ada gitu loh. Tapi kadang-kadang put the effort gitu untuk ngambilin ini, combine sini, naikin level, turunin level, gabung itu extra hard work sih itu crafting di situ tuh yang nggak semua orang mau
kerjain gitu. Mereka cuma taunya gambar bagus, taruh musik, upload gitu kan. So it's another nggak boleh males face yang harus kamu kerjain gitu menurut gue. Iya Gitu. bener, itu untuk audio gue ngerasain effortnya tuh lumayan. Jadi daripada color grading, gue lebih cepet color grading ketimbang ngasih audio, sound effect, ambient. Itu sangat Setuju. sangat butuh effort. Walaupun orang yang lucunya gini, orang tidak notice, tapi orang merasa. Orang nggak notice kalau ini ada sound effect, ini ada. Tapi orang bisa merasa. Dan kalau itu Iya, dibuang, ya jadinya B aja gitu. it's Menarik. ketika semakin video lu orang nggak merasa kayak komenin ininya, so actually that's how you make it works gitu, bahwa orang nggak peduli, orang nggak ngerasa cuttingnya jumpy ya, ketika orang nggak ngerasa, then you do the great editing gitu. Dan itu jadi nggak enaknya editor gitu ya. Jadi kalau dia melakukan sesuatu yang bagus banget, orang nggak notice. Tapi begitu dia melakukan suatu kesalahan, orang langsung notice. It's actually emang kepuasan pribadi kayak pokoknya ya kalau gue happy, gue menguploadnya gue happy, to be honest sih ya mungkin karena ini video gue ya, ini project pribadi gue happy ya, gue sih lebih ke aku nggak peduli sih lu doain apa nggak, gue happy sama karya gue ya udah gitu sih. Begindang. Nanya apa lagi Bung Ian? Oh ya, yang video Bravo Zone kan lo kasih grafik-grafik banyak tuh. Ya. Yang kayak diplastikin, kayak ada harga. Ya. Itu lo dapat inspirasi dari mana? Lo dapat stok materinya dari mana? Sebenarnya karena gue tahu video gue di Bravo Zone itu sebenarnya kayak just another ya kayak liputan event biasa kayak gitu. Terus I'm just trying gimana ya caranya sebenarnya supaya gue bikin ini agak luar biasa lah gitu, karena ya gue pribadi gue ngeliat ini event, gue ngeliat Bravo Zone ini keren banget gitu, tapi orang lain yang nggak tahu Bravo Zone ya mereka akan melihat ini sebagai sesuatu yang ya another cheering zone aja gitu. So aku coba gimana yang ngakalinnya ya, ini salah satu PR editor juga sebenarnya, kadang-kadang ya apa sih yang bisa lu kerjain untuk menyampaikan sesuatu yang agak berbeda gitu. Sebenarnya referensinya sih dari mana aja, gue tuh suka ngeliat kayak beberapa sampel poster lah, referensi poster, gaya desain, tipografi, cover majalah, apapun lah gue lihat-lihat gitu. And then gue menemukan satu ini kayaknya keren juga ya. Basically itu semua any kind of reference, any kind of cool reference, you can get it from Google, you can get it from Pinterest, whatever. Isinya lu rajin-rajin ini aja lah ya, lu rajin-rajin browsing aja, jangan lu browsing yang dilihat foto temen lu lagi gitu. Lu coba memperkaya ini dengan lihat referensi yang bervariasi lah intinya. Ya udahlah, gue menggabungkan sih sebenarnya itu kan kayak tadinya banyak sih kayak lu ada kertas apa sih, ada background kertas, ada ini, so referensinya nggak cuma dari satu tempat sih, ada dari sini, dari mana-mana, gue coba gabungin aja gitu. Elemennya dari mana? Elemennya dari ya internet lah pastinya, ada yang stok gue pribadi, ada yang internet gitu, karena basically gue kuliah desain grafis, jadi ya gue tau lah emang kayak gini nih emang lu harus ambil elemen dari beberapa tempat lah gitu. Ya bisa lu beli, bisa lu ada yang gratisan, macam-macam sih. So you have just put the effort aja, sama kayak audio. Motion graphics is another different level kalau lu mau ke sana. So intinya ya again another tahap yang lu nggak boleh males aja untuk ngerjainnya sih. It's a matter of ya lu nyari reference, ya lu bikinin aja tuh kayak gitu. Udah, it's as simple as that sih. Oke, gitu. Ini bahasan terakhir nih, Bi. Terakhirnya ini apa sih tadi? Oh iya, lu sempat bilang di komen yang gue salah mengartikan kalau cahaya di sana di LA itu beda banget sama di Indonesia. Betul. Bedanya gimana? Beda lah, pokoknya somehow di sana kemana angle lu mengarah ya langitnya biru gitu, terus
pohonnya hijau gitu. Hijau dalam arti yang seger gitu loh, fresh. I don't know ya, itu emang geografis efek lah ya, beda lah negara tropis Iya. sama negara 4 musim tuh kali everything is just different. Jatuhnya cahaya ke kulit aja juga beda gitu. Terus kalau di sini kan langitnya tuh putih gitu, abu-abu. Terus Betul. I don't know, it's just different lah gitu. Panasnya tuh yang sama sih, panas matahari juga terik gitu. Tapi somehow nggak tahu ya, ketika lu nyalain kamera dengan ke sana, enak lah pokoknya. Itu gue nggak bisa menjelaskan sih. Itu emang it's Mother Nature works as it best gitu. Jadi ya gitu sih, emang Itu beda sih rata-rata shotnya pokoknya. diambil jam berapa? LA Marathon tuh mulainya jam 7 kalau nggak salah. Berarti itu sekitar jam 10, jam 11. Kalau di Ya, sini jam 8 udah nggak 8 enak. aja udah putih gitu kan. Udah enggak sih Iya. itu aduh lah, dari dulu sih itu gue udah tahu dari dulu kalau emang lu syuting lu mau ke, apalagi lu kalau udah ke Eropa, lu mau ke ini pokoknya enak aja lah pokoknya. Awannya kelihatan keluar puffy gitu. Di sini nggak ada mau lihat awan. Putih polos. Oke, ya Gitu itu juga Bung sih Yan. eh, yang jadi apa ya? Jadi kendala buat Indonesia. Kita race itu mulai rata-rata jam 5 itu masih gelap. Terus ya Betul. gelap kita juga susah mau syuting kan. Terus makin lama makin terang, jam 8 udah jelek cahayanya. Jadi kita Nah, benar-benar cuma punya waktu antara jam 6 sampai jam 8 untuk dapat shot-shot yang emang kita rasa kita mau cari yang beauty, kita mau cari yang cahayanya bagus. Kita cuma punya waktu selang waktu 2 jam. Di luar dari itu ya udah ambiar. Nah, sementara kan kalau uh, itu menurut gua lanjutin menurut dulu aja. gua apa ya? Cara yang harus masing-masing videografer tuh tahu gitu. Kalau kondisi cahaya kayak gini, kita harus ngambilnya gimana. Jadi jangan dipukul rata dari pagi sampai malam. Cara ngambilnya sama. Aku pribadi aku suka menggunakan tele untuk siang-siang dan filter CPL. Karena apa? Karena ya itu supaya mengurangi belang-belang akibat akibat langitnya putih, belang-belang akibat pantulan uh, dari daun-daun. Ya It's hal-hal semacam itu teknis, tapi orang-orang harus paham kalau emang mau ngambil video di event lari Indonesia. it's learning by experience sih. Lu Iya, mungkin betul. lu harus terjun ke lapangan, kerjain dulu aja deh, Bo, gitu. Nanti lu tahu kendalanya dan lu mencoba untuk memperbarui lagi di event berikutnya gitu. Dan sebaiknya adalah penting kalau lu tahu lu mau ngambil apa gitu, karena itu akan memudahkan lu untuk jadi lu gak serba syuting buta gitu loh, karena kebanyakan footage itu juga berbahaya menurut gue. Overshoot itu it's nggak perlu gitu, Iya, unnecessary gitu loh. Udah better lu tahu contoh mau ngapain, oke lu mau ngambil elit di awal jam segini dapat, udah lu pindah ke tempat berikutnya, lu mau ngambil ini, lu mau ngambil jiring zone, selesai pindah, lu mau ngambil ini, karena kalau lu shoot semua men-shoot itu it's really useless menurut gue. Lu akan kelimpungan di editing juga, kasihan. Kalau yang ngerjain bukan lu, ngeditnya kasihan juga gitu loh. Dia harus lu cuman nge-brief, pokoknya ambil yang keren, edit yang keren. It's bullshit lah. Itu nggak bisa kayak gitu, men, kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. oke. Paling kalau gue mau menambahkan sedikit ya, kalau gue boleh ngasih saran, yang penting yang orang lain suka lupa adalah, ini juga gue dapat dari teman gue, put a subtitle. Kalau videonya ada ngomongnya, ada apa. It's really important thing yang banyak gue lihat, bahkan di video luar pun mereka nggak taruh gitu loh. Satu, again like aku bilang, viewer lu itu lu harus ngeliatnya secara general, lu nggak bisa mentargetkan khusus untuk pelari gitu. Mungkin orang yang pelari mau lihat gitu. Tapi kalau Instagram juga kadang-kadang ketika lu scroll autoplay, audio nggak keluar. Not necessary orang wanna push untuk mau dengerin suara. At least put the subtitle. People can still understand what they seeing without hearing the audio gitu. So it's really really important put a subtitle menurut gue.
Itu aja sih, kalau ada ngomong ya, kalau nggak ada juga ya udah nggak apa-apa. Oke, Mbak Bi, Cik Laura, buat Sialan. open side hari ini